Tahukah kamu, salah satu perubahan penting dalam KUHP nasional terbaru adalah pengaturan tentang usia pertanggungjawaban pidana pada anak. Dalam KUHP yang lama, batas usia anak yang dapat dipidana tidak diatur secara jelas sehingga seringkali menimbulkan perdebatan. KUHP nasional tahun 2023 kini menegaskan bahwa anak baru bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah berusia 12 tahun. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam pasal 40-nya dijelaskan bahwa anak pada saat melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini merupakan suatu alasan pemaaf yang membebaskan pelaku dari sanksi pidana dengan mempertimbangkan kematangan secara emosional, intelektual, dan mental bagi anak yang belum cukup dalam memikul tanggung jawab pidana. Bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun, pendekatannya bukan dengan hukuman penjara, melainkan melalui pembinaan atau pengembalian kepada orang tua, sesuai prinsip perlindungan anak. Selain itu, KUHP juga memberi ruang bagi pidana khusus untuk anak, seperti pembinaan di lembaga atau pidana kerja sosial yang berbeda daripada orang dewasa. Aturan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai atau norma hukum yang penting. Bahwasanya hukum pidana Indonesia tidak hanya berfokus pada penindakan, tapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, agar mereka bisa bertanggung jawab tanpa kehilangan masa depan. Jadi orientasi yang dibangun di sini merupakan bentuk restoratif justice daripada retributif. Prinsipnya, tujuan hukum pidana itu bukan hanya menghukum, tapi untuk mencegah kejahatan dan membina pelaku. Jika anak usia dini dihukum secara langsung, negara gagal menjalankan fungsi pembinaan. Anak bukanlah ancaman, melainkan generasi yang bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik. Beberapa orang berpendapat, bagaimana dengan anak di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, tentu harus diberi hukuman tegas. Namun dalam hal ini, peran PP 65 tahun 2015 sangatlah penting. PP tersebut menyediakan mekanisme tindakan alternatif. Bentuk tindakan ini antara lain menyerahkan anak kepada orang tua, mengikut sertakan anak dalam program pendidikan, bimbingan, dan pembinaan di instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial dengan durasi maksimal 6 bulan. Dengan cara-cara seperti inilah, kepentingan korban tetap dijaga, tapi hak anak untuk dibina, dilindungi juga tetap terjaga. Jadi, pada kesimpulannya, kepastian hukum adalah keniscayaan. Keadilan merupakan bentuk tujuan. Hukum tetap menaruh perspektif pada korban. Namun dalam konteks ini, figur anak bukanlah ancaman, melainkan generasi masa depan yang butuh pembinaan. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di pembahasan KUHP nasional berikutnya.